Setiap kota-kota yang ada di Indonesia memiliki daya tarik dan ciri khas yang beragam. Tentu hal itu dilatar belakangi oleh faktor sejarah, geografi, dan ragam penduduk. Dalam video ini, kita akan mengulas kota yang ada di Sumatera Utara, yaitu Kota Binjai. Kota Binjai merupakan kota yang terletak 22 km dari sebelah barat kota Medan, dengan luas daerah sebesar 90,45 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 276.597 jiwa. Kota Binjai dihuni oleh beragam suku dan etnis seperti suku Jawa, Karo, etnis Tionghoa, suku Batak, Melayu, dan lain-lain. Dalam hal agama, Kota Binjai juga memiliki beragam kepercayaan agama, di antaranya Islam sebanyak 84,67%, Kristen 9,01%, Buddha 6,03%, dan Hindu 0,29%. Untuk lebih lanjut, mari kita simak 7 fakta menarik Kota Binjai. Pada awalnya, Kota Binjai adalah sebuah daerah yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Mencirim dan Sungai Bingai, yang bermuara ke Selat Malaka. Daerah itu diapit oleh dua kerajaan besar pada saat itu, yaitu Kesultanan Delhi dan Kesultanan Langkat. Karena letak yang strategis, Binjai menjadi bandar penting yang didatangi oleh pedagang dari luar daerah. Berdasarkan hikayat para leluhur, nama Binjai sendiri adalah nama sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di daerah itu. Maka masyarakat menamainya pohon Binjai, yakni sejenis pohon ambacang atau pohon mangga. Istilah Binjai sendiri berasal dari bahasa Karo. Seiring waktu, daerah itu dinamai masyarakat menjadi Kampung Binjai. Pada tahun 1866, Belanda berusaha menguasai tanah Delhi, termasuk Binjai, untuk proyeksi lahan perkebunan tembakau di bawah kendali pionir bernama Ngenkies. Seperti biasa, Belanda melancarkan aksinya menggunakan politik pecah belah atau divide et impera melalui pengangkatan datuk-datuk boneka di setiap daerah. Datuk Sunggal, seorang tokoh dari Binjai, mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Belanda memerintahkan Kapten Korps untuk mengatasinya. Pada 17 Mei 1872, terjadilah pertempuran sengit antara masyarakat Binjai di bawah pimpinan Datuk Sunggal dengan Belanda di bawah pimpinan Kapten Korps. Peristiwa itu menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Pertempuran berlangsung sampai 24 Oktober 1872, di mana Datuk Sunggal ditangkap Belanda dan diasingkan ke Cilacap. Di bawah kekuasaan Belanda, Binjai dijadikan Gemeente atau Kota Madya pada tahun 1917. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Binjai dipimpin oleh Kagu Jawa yang kemudian membentuk Dewan Eksekutif Kota kepada J. Runanbi sebagai wali kota pertama Kota Binjai. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kota Binjai pertama sekali mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 6 September 1945, bertepatan dengan perayaan Idul Fitri pada hari Jumat. Peristiwa pengibaran merah putih di Kota Binjai dipelopori oleh pengurus Muhammadiyah bersama masyarakat setelah menerima telegram dari Jakarta bahwa Republik Indonesia sudah merdeka. Hingga hari ini, Binjai tetap menjadi kota madya
dengan 5 kecamatan dan 37 kelurahan, serta digadang-gadang akan menjadi kota kedua terbesar di Sumatera Utara, menggeser kota Pematang Siantar. Kota Binjai memiliki 425 hektar perkebunan rambutan yang terkonsentrasi daerah Binjai Timur dan Binjai Selatan. Produksi rambutan setiap tahun Kota Binjai mencapai 2.400 ton, sehingga menjadikannya kota produksi rambutan terbanyak dan terbesar di Indonesia. Jenis rambutan Binjai termasuk salah satu rambutan paling populer di Indonesia. Tak salah jika Binjai dijuluki kota rambutan. Selain hanya dikonsumsi layaknya buah yang lain, Kota Binjai juga mengolah buah rambutan menjadi bolu, sirup, keripik, dan lain sebagainya. Kota Binjai memiliki banyak spot wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, seperti Sungai Bingai yang terkenal dengan arung jeram dan arusnya yang sangat menantang. Ada juga Teroh-Teroh, yaitu pemandian indah yang memiliki air yang sangat jernih. Di Teroh-Teroh terdapat kolam abadi yang airnya tampak tembus pandang sampai ke dalam. Selanjutnya wisata air Namo Sira-Sira yang tak kalah indah dari yang lain karena menyuguhkan pemandangan natural yang sangat alami. Ada juga Taman Balita, yaitu wahana bermain yang ideal bagi perkembangan anak-anak. Juga ada Taman Merdeka Binjai yang terletak di pusat kota Binjai yang memiliki memori sejarah yang kental. Kota Binjai menjadi salah satu kota yang ramah bagi perkembangan pertanian dan perkebunan. Hal ini didasari oleh pencapaian Binjai dalam produksi buah rambutan terbesar di Indonesia, di mana daerah agrikultur itu terkonsentrasi di Binjai Timur dan Binjai Selatan. Selain ditopang sektor agraris, Binjai juga memiliki kawasan industri di Binjai Utara, kawasan peternakan di Binjai Barat, dan pastinya perdagangan dan jasa di Binjai Kota. Angkutan umum yang unik ini menjadi ciri khas kota Binjai selain kota Medan. Sudako, jika dilihat mirip seperti angkot pada umumnya, namun terdapat perbedaan mencolok dikarenakan pintu penumpang berada di sisi belakangnya. Sudako telah beroperasi sejak tahun 1970-an. Asal kata Sudako sendiri merupakan singkatan dari Suzuki, Daihatsu, dan Colt. Tetapi ada juga versi yang mengatakan Sudako adalah singkatan dari sarana umum dalam kota. Juga ada versi lain yang mengatakan Sudako adalah singkatan dari Sumatra Daihatsu Company. Sudako dapat menampung banyak penumpang, namun karena itu penumpang di dalam terkesan sempit, berdesakan, sampai-sampai harus bersentuhan lutut jika kita berada di Sudako. Belum lagi Sudako sebagai ajang bergosip kaum ibu-ibu karena sudah rutin bertemu di Sudako. Hingga hari ini, Sudako masih beroperasi di tengah pesatnya persaingan dengan transportasi online. Ketika kita masuk kota Binjai, kita akan disambut oleh Tugu Perjuangan 1945 sebagai ikon perjuangan masyarakat Binjai dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kota Binjai sendiri mengibarkan sangsaka merah putih tepat pada hari Jumat tanggal 6 September 1945 yang bertepatan pada 1 Syawal 1365 atau Hari Raya Idul Fitri. Kota Binjai menjadi kota kelahiran salah satu pahlawan nasional
yaitu Tengku Amir Hamzah, yang dikenal sebagai sastrawan dan pujangga hebat Indonesia. Ia lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Binjai. Salah satu karya beliau adalah puisi yang berjudul Buah Rindu, Nyanyi Sunyi, dan sebagainya. Karya-karya beliau diakui oleh dunia internasional pada saat itu. Beliau meninggal pada tanggal 20 Maret 1946 di Binjai sebagai korban dari revolusi sosial Sumatera Timur yang brutal. Demikian 7 fakta menarik tentang kota Binjai. Semoga kita selalu menjaga kelestarian dan kebaikan dari setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Terima kasih sahabat Gifon TV telah menonton channel kami. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk menambah semangat dan membangun channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.